Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunanti Nurika Sari. Saya mahasiswa program studi Nurse Tikes Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penata laksanaan gawat darurat pada pasien syok. Nah, sebelum saya menjelaskan materi tentang penata laksanaannya, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari syok itu sendiri apa. Nah, pengertian shock itu adalah sindrom klinis akibat kegagalan sirkulasi dalam mencukupi kebutuhan oksigen jaringan tubuh. Pada kondisi shock ini terjadi gangguan hemodinamik yang menyebabkan tidak ada kuatnya hantaran oksigen dan perfusi jaringan. Nah, gangguan hemodinamik tersebut dapat berupa penurunan tahanan vaskuler sistemik terutama di arteri, berkurangnya darah balik, penurunan pengisian, dan sangat kecilnya curah jantung. Nah, untuk faktor-faktor penyebab shock ini bermacam-macam prosesnya, baik secara primer, yaitu melalui sistem kardiovaskuler, sistem neurologis, dan sistem imunologis. Kemudian untuk gejala klinik shock itu sendiri ada 3. Yang pertama ada hipotensi, di mana tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 90 mmHg dan diastoliknya kurang dari 70 mmHg dan disertai dengan takikardi. Kemudian untuk gejala yang kedua yaitu adanya hipoperfusi jaringan. Hipoperfusi jaringan ini ditandai dengan adanya 3 keadaan. Yang pertama kulit dingin dan keriput, yang kedua produksi urin kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam, yang ketiga ada perubahan status mental. Kemudian tanda dan gejala yang ketiga yaitu adanya peningkatan laktat yang menunjukkan metabolisme oksigen seluler yang abnormal. Nah, kemudian klasifikasi dari shock itu sendiri ada 4. Yang pertama shock hipovolemik, shock kardiogenik, shock obstruktif, dan shock distributif. Untuk shock hipovolemik itu sendiri adalah shock yang terjadi karena berkurangnya volume plasma di intravaskuler. Penyebab utama dari shock hipovolemik ini adalah perdarahan. Nah, selain dari perdarahan, shock hipovolemik ini bisa terjadi karena adanya dehidrasi berat. Misalnya dalam keadaan pasien luka bakar berat dan pasien diare yang berat. Kemudian untuk yang kedua, shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini merupakan sindrom klinis akibat penurunan curah jantung yang menyebabkan hipoksia. Contohnya pada pasien AMI atau akut miokard infark. Kemudian untuk yang ketiga ada shock obstruktif. Shock obstruktif ini adalah ketidakmampuan pasien dalam menghasilkan curah jantung yang cukup walaupun volume intravaskuler dan kontraktilitas miokardium itu dalam keadaan normal. Kemudian yang keempat ada shock distributif. Shock distributif ini disebabkan karena maldistribusi volume sirkulasi pada tubuh. Nah, kemudian untuk manajemen awal shock itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ventilasi, yang kedua resusitasi cairan, yang ketiga pemberian agen vasoaktif. Pemberian oksigen sebaiknya dilakukan sesegera mungkin untuk meningkatkan hantaran oksigen dan mencegah hipertensi pulmonal. Dan pemberian intubasi endotrakeal sebaiknya dilakukan untuk memberikan ventilasi mekanik pada pasien dengan dyspnea berat. Kemudian untuk resusitasi cairan ini bertujuan untuk meningkatkan aliran darah mikrovaskuler dan meningkatkan curah jantung. Hal ini bermanfaat pada semua jenis shock termasuk pada shock kardiogenik. Karena pada shock kardiogenik dapat menurunkan cairan intravaskuler dengan efektif. Namun pemberian cairan ini sebaiknya dimonitoring dengan sangat ketat karena apabila pemberian cairan ini berlebih dapat berakibat pada edema dan komplikasi lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian agen vasoaktif. Jika hipotensi ini memberat dan menetap setelah dilakukannya pemberian cairan, penggunaan vasopreseptor seringkali diperlukan. Norepinefrin adalah pilihan pertama vasopreseptor pada shock, di mana pemberian norepinefrin ini dapat meningkatkan MAP yang signifikan, sehingga sedikit meningkatkan laju nadi dan curah jantung. Dosis norepinefrin ini diberikan antara 0,1 sampai 2 mcg per kilogram berat badan per menit.
Nah, kemudian rekomendasi menurut IDAI tahun 2014 tentang tata laksana syok menyebutkan yang pertama, kecepatan dalam memberikan penanganan syok sangat penting. Semakin lama dimulainya tindakan resusitasi, maka akan semakin memperburuk prognosis. Yang kedua, prioritas utama yang segera dilakukan adalah pemberian oksigen aliran tinggi, stabilitas jalan nafas, dan pemasangan jalur intravena, diikuti segera dengan resusitasi cairan. Kemudian setelah jalur vaskuler didapat, segera lakukan resusitasi cairan dengan cairan kristaloid isotonik, dapat berupa RL atau normal salin, sebanyak 20 ml per kilogram dalam waktu 5-20 menit. Kemudian pemberian cairan dapat diulang untuk memperbaiki tekanan darah dan perfusi jaringan. Pada shock septik, mungkin diperlukan cairan 60 ml per kilogram dalam waktu 30-60 menit pertama. Nah, kemudian target akhir resusitasi yang ingin dicapai merupakan pertanda perfusi jaringan dan homeostasis seluler yang adekuat. Terdiri dari frekuensi denyut jantung normal, tidak ada perbedaan antara nadi sentral dan perifer, waktu pengisian kapiler kurang dari 2 detik, ekstremitas hangat, status mental normal, dan tekanan darah normal. Produksi urin lebih dari 1 ml per kilogram berat badan per jam, dan penurunan laktat serum. Sekian penjelasan saya tentang penata laksanaan gawat darurat pada pasien syok pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.